Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuki ibadah, kita mengambil saat teduh. Padamu Tuhan ada kehidupan, terang-Mu melebihi terang surya, membuat kami melihat cahaya bahagia. Kami bersekutu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur sekali hari ini kita boleh beribadah bersama keluarga, masih secara online. Dasar ibadah pada hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18 demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Saudara, mari kita menyerahkan diri kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bangun kembali dengan sehat dan menikmati hari baru pemberian Tuhan. Di hari perhentian ini ya Tuhan, kami bersama-sama keluarga kami masing-masing datang berbakti kepadamu. Tentu dengan takut, karena kami tidak bisa melakukan semua perintah-Mu dengan sempurna. Tetapi sekaligus kami datang kepadamu dengan bersukacita, hati kami sungguh bersemangat, bagaikan rusa yang merindukan air, karena Engkau nyatanya adalah Allah yang secepatnya melupakan segala dosa kesalahan kami ketika kami datang mengakui dan mohon ampun kepadamu. Ampuni kami, juga anak-anak kami, dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Sepanjang ibadah ini, dari awal sampai akhir, biarlah berkat-Mu turun atas kami. Inilah doa dan penyerahan diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari terimalah berkat Tuhan dan petunjuk hidup baru bagi kita semua yang datang kepadanya dengan penuh kesungguhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita sambut firman-Nya dengan Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Ia bawa rasa
Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah roti, makanan bagi jiwa kami. Di saat kami bersama-sama membaca, merenungkan firman, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Curahkan Roh-Mu atas kami, sehingga kami mempunyai pengertian yang benar akan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami keseharian. Urapi pakailah hamba-Mu, mulut, hati, dan pikirannya. Demikian juga kami semua. Buatlah apa yang kami baca dan kami renungkan mudah untuk kami mengerti, dan kami dengan mantap melakukannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi aku berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikian tadi saudara firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Pada saat ini, dalam ibadah ini, kita menutup bulan pembangunan GKJW. Dan judul khotbah, membangun sikap perilaku taat kepada Allah. Berbicara tentang tradisi, seperti yang diceritakan dalam firman-Nya, ada banyak tradisi yang ditaati setiap suku bangsa dan sering tradisi itu ditambahi dengan intimidasi. Tujuannya supaya dilakukan. Misal, di lingkungan kita orang Jawa, anak kecil dilarang keluar rumah kalau sudah petang hari. Petang menjelang malam atau di saat maghrib. Jika dilanggar, maka anak itu nanti akan digondol wewe. Nah, begitu kata orang tua kita dulu. Pesan ini bagus, karena pada petang hari, serangga yang keluar malam itu pada keluar, saatnya keluar. Bisa jadi kalau kita keluar nanti kelilipan dan lain-lain. Petang itu juga waktu bagi anak-anak setelah mereka mandi, makan malam, terus mereka harus belajar. Itu baik, tetapi ditambahi kalau dilanggar nanti digondol wewe gombel. Nah, itu sudah masuk intimidasi yang tidak masuk akal. Orang-orang Yahudi sangat meninggikan tradisi. Tradisi itu mereka campur adukkan dengan ibadah. Mereka sudah tidak dapat membedakan mana yang otoritas ilahi, mana yang sebetulnya peraturan untuk kehidupan bersama. Nah, ketika melihat para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, mereka menganggap, wah, ini murid-murid Yesus dan kelompoknya ini najis. Hal ini karena berbeda dengan kebiasaan mereka yang selalu melakukan pembasuhan diri secara lahiriah sebelum mereka makan atau setelah mereka keluar dari rumah. Kebiasaan ini kita adopsi di lingkungan kita, di sekitar kita, dan pada keluarga kita juga mestinya. Sebelum masuk rumah, kalau dari luar kita harus cuci tangan, cuci kaki, sebelum makan cuci tangan. Dan itu kebiasaan sehat, apalagi di masa pandemi ini. Kita harus sering cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer, dan lain-lain, terutama kalau dari luar rumah. Nah, sekarang kita menjadi sadar ternyata kebiasaan sehat ini berawal dari tradisi Yahudi. Semua orang melakukan. Nah, kalau kita mencermati bacaan kita ini sebenarnya ada motif terselubung di balik kedatangan orang Yahudi itu dari Yerusalem ke tempat Yesus. Mereka datang mencari-cari kesalahan Yesus. Karena itu, Yesus secara keras menegur mereka. Demi kemunafikan, mereka rela mengabaikan perintah Allah. Coba kita lihat, saya bacakan kembali ayat 6. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, ya orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka sering mengabaikan perintah Allah. Itu yang dikritik oleh Tuhan. Selain itu, orang Yahudi juga mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tuanya masing-masing. Mereka berpikir, kalau sudah mempersembahkan korban kepada Allah, maka mereka tidak harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. Jadi uang yang harusnya untuk memelihara orang tua sudah kupakai untuk persembahan pada Tuhan. Itu dalihnya. Mereka menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal seremonial. Selanjutnya, Yesus juga menjelaskan bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya
terdapat di hati yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan jahat. Yang keluar dari mulut itu bisa hujatan dan lain-lain hal yang tidak bagus. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menghendaki ketaatan umatnya untuk membangun sikap dan perilaku yang benar-benar mulia. Ketaatan kepada perintah Allah akan menjadikan manusia hidup tentram dan damai. Bahkan kita diharapkan, kalau tadi di depan tema atau awal ibadah, tema khotbah, kita umat Tuhan ini diharapkan menjadi yang sulung dalam hal kebenaran. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Kita harusnya menjadi contoh dalam hal kebenaran. Tuhan tahu kejahatan yang ada di hati manusia meski ditutupi dengan sikap yang manis, kata-kata yang manis seperti orang Yahudi. Tuhan tahu. Kembali lagi, tradisi dan adat itu baik, tapi kebenaran firman Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat manusia. Allah ingin hati kita mendekat kepadanya. Dengan demikian, hati kita akan terisi hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Karena itu, yang sangat penting adalah bagaimana kita membangun hati dan pikiran kita bersih dan niat yang murni untuk melahirkan ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah. Demikianlah kita semua, baik sebagai para pelayan Tuhan, pendeta, majelis, muger, dan lain-lain, dan juga warga jemaat, harus terus membangun diri untuk mewujudkan ketaatan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus sang kepala gereja dan kita anggota tubuhnya tentu tidak menghendaki adanya pelayan dan warga yang munafik seperti yang dicontohkan yang terjadi pada lingkungan orang Yahudi tadi. Karena itu, kita semua harus membangun spiritualitas yang mantap, hati, pikiran, serta niat yang murni. Kita harus melakukan pembangunan ini kepada anak-anak kita, remaja, pemuda, pemudi, orang tua, bahkan adiuswa sekalipun. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, bulan pembangunan GKJW hari ini kita tutup. Namun ini tidak berarti pembangunan GKJW sudah berakhir dan selesai. Pembangunan harus terus dilaksanakan. Sebab bulan pembangunan, bulan Agustus ini ditetapkan untuk mendorong GKJW sebagai gereja selalu dan terus membangun diri, juga seluruh warganya, untuk mewujudkan gereja kita yang mandiri dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat membangun diri dan jadilah berkat bagi sesamamu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saudara, bersama umat Tuhan di seluruh bumi, mari kembali kita mantapkan iman rasuli kita.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, kalau kita menghitung berkat Tuhan dari ketika kita masih dalam kandungan sampai saat ini, sungguh Tuhan sudah memberkati kita. Karena itu dalam ibadah pagi ini, dengan penuh sukacita, mari kita datang kepadanya dengan menyerahkan persembahan sebagai wujud syukur atas kasih Tuhan. Dasar persembahan terambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1-3, demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kita persembahkan persembahan kita diiringi kidung jemaat 289. Tuhan pencipta semesta. Saudara, banyak di antara kita yang merindukan Tuhan. Padahal untuk dekat kepadanya itu gampang. Karena apa? Dia hanya sejauh doa. Mari kita bersama berdoa, kita menyerahkan persembahan kita. Kita juga berdoa syafaat, dan doa ini akan ditutup dengan pujian doa Bapa kami. Kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh mendapati diri kami sehat. Tuhan masih memperkenankan kami menikmati hari pemberian-Mu, lengkap dengan segala berkat-berkat-Nya. Karena itu Bapa, di dalam ibadah ini kami mau mempersembahkan baik harta, hidup kami yang berkenan, yang kudus, waktu, tenaga, pikiran. Saat ini kami duduk tenang, kiranya Tuhan menerima
persembahan kami dan menyucikannya. Kami mohon kekuatan dari-Mu ya Tuhan, supaya kami setia berbakti, kami dan semua keluarga kami. Dan secara khusus kami mohon supaya Tuhan memampukan kami untuk menjadi gereja Tuhan yang penuh semangat, terus membangun diri. Adiswa anak-anak remaja pemuda, ibu, bapak, dan semua elemen gereja. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, karena pekerjaan, karena studi, karena mereka juga sudah mempunyai tanggung jawab keluarga di tempat lain. Tuhan senantiasa memberkati, melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dengan berbagai kebinekaan yang ada. Biarlah kami dapat menjaga Indonesia tetap utuh, aman, tentram, damai, sejahtera. Berikan hikmat kebijaksanaan pada para pemimpin untuk dapat memimpin dengan baik. Tuhan, kami tetap memohon kepadamu dan bersandar kepadamu. Kami seluruh umat manusia sedunia sedang menghadapi pandemi. Mampukan kami dalam usaha bersama mencegah penyebaran virus corona dan terbebas dari pandemi ini. Tuhan menolong tenaga kesehatan, dokter, perawat, sukarelawan. Demikian juga usaha yang dilakukan kami, manusia, berbagai bangsa, semua ahli yang ada, itu biarlah membawa hasil yang positif. Kami boleh benar-benar terbebas seperti dulu lagi. Kami mendoakan untuk saudara kami yang saat ini sedang terpapar. Tolonglah supaya hatinya tetap gembira, mereka tetap bersemangat, berpengharapan kepada Tuhan. Imun tubuhnya yang bagus, perhatian dari sesama dan keluarga, juga obat-obatan, mereka mendapatkan kesembuhannya kembali. Kami berdoa untuk mereka yang keluarganya meninggal dunia karena virus ini. Tolonglah mereka Tuhan supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan lebih sayang mereka, sehingga Tuhan berkenan mengambilnya kembali. Berikan mereka penghiburan dan kekuatan. Bapa, setelah ini kami akan undur dari ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami hari lepas hari. Inilah doa kami yang masih jauh dari sempurna. Kami tutup doa ini bersama-sama dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu.
Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan, jalani hidup dengan sukacita dan menjaga kebersihan jasmani serta rohani. Tetaplah saling mengasihi, terutama dengan saudara seiman. Dan tetap bersatu, saling melayani, membangun gereja kita, GKJW tercinta. Pelengkap hitung jemaat 239 bait pertama kita pujikan bersama, perubahan besar. Saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin.